Halo, bertemu lagi dengan aku, Syutaro Tider. Hari ini aku mau reading untuk zodiak Cancer ya, di bulan September 2020 terkait keuangan, finansial, or karirnya Cancer. Oke, seperti biasa sebelum aku mulai, aku mau beritahu bahwa readingan aku ini energinya kolektif ya, yang artinya tidak semua orang akan resonate atau cocok dengan energi pembacaan yang kubaca ya. Dan energinya juga bisa kebolak-balik ya, itu yang biasa disebut vice versa. So misalnya kalau ini nggak resonate atau nggak cocok untuk kamu ya, berarti memang pesan ini bukan untuk kamu ya. So jadi nggak usah perlu baper atau marah atau kesel atau gimana ya, kan nggak mungkin aku bacain kalian ini satu persatu. Aku kan baca secara energi yang paling besar itu dan secara kolektif. Oke, itu aja sih Cancer. Apabila kamu ingin reading secara akurat 100%, kalian bisa private reading atau personal reading dengan aku dengan menghubungi WhatsApp aku yang ada di description box bawah ya Cancer. Oke. Aku doa dulu ya sebelum mulai. Oke Cancer. Oktober 2020. Aku mulai shuffle kartunya ya. Kalau bisa kalian ikut reading ini dari awal sampai akhir ya. Terutama ketika aku shuffle kartunya, biar energi kalian ini bisa titip di kartu saya dan hasilnya juga resonate ya. Dan kalau bisa jangan dilengkap-lengkap, takutnya energinya ini nggak masuk ke kalian ya. Itu aja sih Cancer. Oke. Cancer, financial or career Oktober 2020. Oke, Cancer, Oktober 2020, financial or career. Oh my god. Queen of Cups. Cancer. Two of Pentacles. Oh, sampai jatuh. Four of Pentacles. Sorry, aku ambil dulu yang di bawah. Six of Wands. Aduh, ada apa dengan Cancer? Kartuku jatuh terus. Four of Cups. Oke. Ada the moon. Ya. Ada yang kamu pikirkan, Cancer? Kartuku sampai jatuh terus loh. Aduh. Ten of Pentacles. Oh, kamu mikirin keluarga kamu ya? Eight of Cups. The Hierophant. The Deed. Oh my goodness. Bottom of the decknya sih bagus ya. Ace of Wands, Eight of Pentacles, the Sun, Ten of Cups, the Tower. Oke. Untuk Cancer di bulan ini ya, Oktober ya. Kalau aku sih ngerasa ini buat kalian yang mendapatkan pekerjaan ya. Jadi posisinya mungkin kalau bagi kamu di sini nih yang sudah dapat kerja atau lagi kerja, ya mungkin ini bukan untuk kamu ya. Cuman ini lebih ke arah kalian yang mendapatkan pekerjaan, atau mungkin kalian sudah kerja dan dapat kerjaan baru. Tapi pekerjaan yang ini tuh yang baru ini atau pekerjaan yang kamu dapat ini itu yang harus membuat kamu ini merantau atau yang pergi jauh. Ya, jadi bukan di lokasi atau daerah yang terdekat. Permisalan contohnya gini, kamu asli Jakarta, sedangkan kamu diterima kerja posisinya ditempatkan di
Palembang contohnya, atau mungkin yang deket-deket di Bandung ya. Jadi ada perantauan ya, tidak di lokasi yang daerah kamu atau dekat rumah kamu, intinya seperti itu, bukan di situ. Jadi yang kamu dapatkan itu ternyata jauh dari rumah kamu ya. Tapi di satu sisi ya kamu bahagia ya, ini merupakan berkah loh. Queen of Cups, jujur aja ya, di pandemi seperti sekarang ini cari pekerjaan itu benar-benar sangat sulit. Jangankan mencari pekerjaan ya, orang yang berwira swasta atau yang punya usaha pun mereka itu kayak yang sudah stres. Ada yang usahanya tetap lancar, it's good. Ada yang menurun rezekinya, maksudnya atau omsetnya menurun tapi masih mendapatkan uang, wajar. Tapi ada loh yang sampai menurun drastis atau kacau balau ya, terutama rumah makan saya lihat. Banyak yang gulung tikar. Kenapa saya bisa bilang seperti itu? Itu terjadi di mana-mana. Ya, teman saya, restoran langganan saya. Ya, kebetulan saya vegetarian. Biasa saya makan di restoran tersebut, ternyata dia sudah gulung tikar sejak pandemi ini. Itu tuh banyak sekali. Ya, makanya kamu kayak yang menghargai blessing atau berkah yang kamu dapetin saat ini. Dan kamu sebenarnya nggak mau sia-siain ya. Jadi kayak kamu sedang memegang blessing atau berkah ini. Dan kamu tidak mau menyia-nyiakan kesempatan ini. Karena buat kamu ya, untuk sekarang mencari pekerjaan baru atau gaji yang sesuai yang kamu inginkan itu sulit. Ya oke lah, sekarang kamu dapat kerja nih, kamu lagi kerja sekarang, ternyata kamu dapat berkah di pekerjaan baru dan gajinya itu benar-benar bonafit dan sesuai ekspektasi kamu. Tapi minusnya itu kamu harus pindah dari daerah tempat kamu ya. Makanya itu kayak ngebuat kamu itu bingung ya, harus ambil apa enggak. Sedangkan saya akan jauh dari rumah, dari orang tua, atau mungkin bagi kalian yang sudah menikah ya, itu akan membuat kamu itu menjadi pilihan yang sangat sulit, akan meninggalkan anak dan pasangan hidup ya. Kalau jauh ya, kayak dari Jakarta mungkin ke Palembang contohnya ya, itu tuh jadi nggak mudah buat kamu ini ambil keputusan ya. Jadi mana yang terbaik, kamu masih memikirkan hal langkah selanjutnya ya. Dan hal tersebut ya memang harus dibicarakan dengan baik-baik dengan keluarga ya, the moon ya. Karena kamu juga takut, kamu juga khawatir, dan kamu juga bingung ya. Kamu juga nggak mau lah, siapa sih yang mau kita kerja itu jauh banget seperti itu ya. Aku juga misalnya kalau dapatnya jauh ya, itu kayak yang kurang enak ya. Lebih enak tuh kalau kita tuh kerja ya memang tempat daerah kita ya. Misal kamu di Jakarta, kerjanya juga daerah Jakarta. Kamu tinggal di Bandung, kerjanya juga di daerah Bandung. Jangan Bandung ke Kerawang gitu kan, terlalu jauh. Apalagi sampai pindah pulau ya. Dan itu memang merupakan hal yang mungkin menurut kamu itu bikin kayak yang stres ya. Jadi kayak kamu ini kayak frustasi, lebih tepatnya seperti itu ya. Di lain sisi kamu butuh biaya hidup untuk kebutuhan sehari-hari, jadi merupakan pilihan sulit sih buat kamunya juga. Oke. Tapi cukup positif sih aku bottom of the deck-nya. Oke, Two of Pentacles. Kebingungan, pilihan, ya, galau di antara dua pilihan, ambil atau tidaknya. Di lain sisi kamu mau ambil, tapi di lain sisi satu pilihan ini kamu melihat keluarga kamu, ya, dan itu bukan merupakan keputusan yang mudah. Ya, saya tahu itu bukan keputusan yang mudah ya. Dan apabila keluarga sudah tahu, apakah mereka akan setuju atau tidaknya kan belum tahu ya. Kamu mungkin masih akan memikir-mikir atau menimang-nimang ya. Dan hal ini tuh nggak mungkin kamu ambil keputusan buat diri kamu sendiri ya. Otomatis kamu harus bicarain ini ke keluarga kamu atau ke pasangan hidup kamu ya. Ini harus ditanyakan, dan ini harus ibarat itu dirundingin
dirundingin, dimusyawarahkan ya, seperti itu ya. Jangan karena kamu ambil keputusan yang salah atau main ambil keputusan sendiri tanpa dirundingin, takutnya nanti malah memicu pertengkaran antara kamu dengan orang tua kamu, atau memicu pertengkaran antara kamu dengan istri kamu atau suami kamu ya. Tapi sejauh ini sih kalau aku lihat ya, kalau kita rundingin atau ke keluarga sendiri atau orang tua kita belum menikah, itu masih bisa, kamu masih bisa ya. Tapi kalau udah kamu sudah menikah, udah punya anak, punya pasangan, itu sulit guys. Masa kamu ngekos ya, itu mungkin bakalan sulit. Gak semua rumah tangga itu mereka ini mau ngekos. Kebanyakan jalan satu-satunya itu kamu dan sekeluarga pindah. Itu dia, itu yang repot. Iya memang itu yang repot ya. Misalnya kamu tinggal di Jakarta, dapat kerjaan di Lembang, mau nggak mau kamu sekeluarga sama pasangan hidup kamu, anak-anak kamu harus pindah ke Palembang, satu keluarga seperti itu. Itu kebanyakan sih kalau yang aku lihat ya, secara realita ya, kita ngomong secara realitanya aja. Kebanyakan seperti itu, karena kebanyakan orang yang berumah tangga itu nggak kuat ya. Misalnya kalau si pasangan ini ngekos atau pulang setahun sekali atau setahun 2 kali, ada yang kuat kayak gitu ya, tapi ada yang tidak. Kebanyakan sih yaitu sekeluarga pindah semuanya jadi pindah rumah dong ya. Dan di sini ada Four of Pentacles ya, jadi merupakan kebingungan dan keraguan yang ada di pikiran kamu ya. Dan ini bukan merupakan keputusan yang mudah, tidak. Ini menurut kamu ini keputusan yang sulit ya, dan saya juga melihat ini merupakan keputusan yang sulit ya, tidak mudah bagi kamu untuk main tinggalin aja ya. Jadi kamu perlu banget memikirkan secara matang-matang. Six of Wands ya, keberkahan. Four of Cups, kebingungan, kesedihan. Di balik berkah tapi ada kesedihan. Jadi tuh kamu tahu nggak maksudnya gimana tuh? Jadi di balik berkah, pekerjaan yang kamu dapat ini, rezeki yang kamu dapat ini, tapi ini juga, berkah ini juga yang menyulitkan untuk kamu ya. Sulit ya mengambil keputusannya, bingung. Jadi diibaratkan kamu suami istri atau kamu dengan anak kamu. Mereka bingung, kamu bingung, mereka sedih, kamu juga sedih ya, seperti itu. Rezeki yang bagus, kenapa hal tersebut malah bikin sulit? Ngelamar daerah yang deket-deket tidak dapat, malah didapatnya diposisikan di tempat yang jauh atau lokasi yang jauh, yang ngebuat kamu otomatis itu ya, itu bukan merupakan suatu hal yang mudah kalau dijalankan ya. Oke. Di sini ada demunnya, ketakutan kamu untuk meninggalkan keluarga kamu. Kamu takut malah karena hal ini kamu jadi berantem dengan keluarga kamu, mama papa kamu, mungkin atau adik-adik kamu, anak kamu, pasangan hidup kamu ya. Ini yang takut membuat kamu tuh yang ada di pikiran dan di hati kamu ya. Jadi kamu tuh kayak belum siap secara sepenuhnya. Eight of Cups ya, mau pergi, mau bicara tapi ragu, tapi takut ya. Jadi gimana pun kalau menurut aku, kamu nggak perlu takut sih. Kalau mau bicarakan baik-baik ya bicarakan aja ya, bicarakan aja, nggak apa-apa ya. Kamu bilang aja, kamu curahkan isi hati kamu, tapi secara baik-baik ya, jangan emosi. Nanti setelah kamu curhat, curahkan apa yang menjadi pertimbangan kamu, problem kamu, pastilah keluarga kamu juga akan buka mulut, dan mereka mungkin akan mengasih atau memberikan jawaban yang terbaik baginya ya. Entah mereka mengizinkan atau mungkin memiliki solusi yang lain ya. Pastilah setiap masalah itu pasti ada solusi, tidak mungkin tidak ada solusi ya.
hanya butuh waktu saja untuk mencari sebuah solusi ya. Yang penting ngomong aja dulu, nggak perlu takut ya. Cancer, the Hierophant dedik ya, tenangkan diri kamu dari ketakutan kamu ya, dari masalah ini ya, nggak perlu takut kok ya, nggak perlu bingung. Saya tahu sih fokus kamu, tujuan utama kamu yaitu mendapatkan uang untuk biaya hidup sebenarnya ya, karena aku ngerasa kamu juga pusing ya, lagi kesulitan uang ya. Kita butuh uang lah namanya untuk biaya hidup. Tabungan mau berapa banyak pun, kalau kita misalnya kita nggak bisa mempergunakannya dengan bijak, atau kita hambur-hamburkan, atau mungkin kita nggak dapat kerjaan, nggak ada pemasukan ya, namanya lama-lama juga duit akan habis ya, sebanyak apapun. Jadi saran dari aku, kamu fokusin kamu dulu aja, tenangin diri kamu, meditasi, relax ya, relax dulu, nggak perlu takut. Hal itu pasti bisa dicari kok, pelan-pelan, baik-baik. Ace of Wands, Eight of Pentacles, The Sun, Ten of Cups, dan The Tower. Karena bottom of the decknya ini, kalau saya lihat sih, dari pihak keluarga kamu, entah mereka orang tua kamu, atau mereka istri atau suami kamu, mereka akan mengizinkannya kalau saya lihat ya. Karena mereka juga, aku lihat sih kalau secara dari kartunya, mereka sebenarnya tidak marah sih, tidak ya, hanya butuh kejujuran aja dari kamu ya, dan mereka bisa menerimanya kok, walaupun hal tersebut sulit, tapi mereka mencoba mengerti dengan keadaan yang sekarang ya. Jadi keluarga kamu pun akan mengerti ya, keputusannya harus diambil bagaimanapun ya, hal ini ya baik juga sih sebenarnya ya. Jadi mau gimana pun, kalau aku lihat sih keluarga kamu akan menerimanya ya, akan menerimanya dan mengizinkan kamu untuk mengambil peluang tersebut ya. The Tower, karena ada The Tower, ada perpisahan di sini ya. Tapi perpisahan di sini bukan perpisahan hal yang menyakitkan atau gimana enggak ya. Perpisahan The Tower di sini kan diibaratkan dengan penuh senyuman ya. Ini senyuman ini mungkin dari orang tua atau pasangan hidup kamu, jadi mereka mengizinkan kamu intinya, meskipun kalian berdua ini harus LDR ya. Seperti itu sih penjabarannya kalau untuk kamu Cancer. Oke, kita lihat pesan angel ya untuk Cancer di bulan Oktober ini. Pesan angel untuk Cancer, financial or career-nya di bulan Oktober 2020 ini. Affirmation: to lift up your thoughts and energy and to attract what you desire. Use positive affirmation ya. Jadi angel mengarahkan, cobalah kamu berpikir secara positif ya. Kamu berdoa, kamu meditasi, the Hierophant, tenangkan diri ya. Selama kamu bisa atau dapat berpikir secara positif, apapun semua yang terjadi dalam hidup kamu itu akan menjadi lebih positif. Intinya sih sekarang angel merasakan kamu ini lagi nggak tenang ya, lagi kayak banyak pikiran. Jadi alangkah baiknya kamu positif aja ya, jangan mikirin hal-hal yang belum terjadi saat ini ya. Nggak apa-apa, kita pancarkan aja hal-hal yang positif, dan kalau bisa kamu coba rundingkan dengan keluarga kamu ya. Jadi jangan parno duluan intinya ya, jangan mikir negatif duluan, karena situasi di luar itu yang kamu rasakan saat ini itu ya, ibarat itu ya, itu cuma dalam pola pikir kamu aja ya. Gak selalu hal tersebut itu menjadi kenyataan. Jadi kamu cuma kayak, itu tuh kayak bayang ketakutan dari kamunya sendiri ya. Itu sih saran dari angel, cobalah kamu berpikir secara positif ya, gak perlu takut, rilekskan diri kamu ya. Oke, itu aja sih untuk Cancer sih, gak banyak ya. Semoga
reading ini resonate untuk kamu ya, dan bisa membantu kamu dalam mendapatkan solusinya. Kalau resonate, jangan lupa komen di bawah ya, dan jangan lupa bantu like, share, dan subscribe channel aku. Bye.